Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan pengampunan, yang mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Ajari kami dalam kebenaran dan hikmat Roh Kudus-Mu melalui perenungan firman saat ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, masih dalam pembahasan kisah perumpamaan anak yang hilang dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita pernah membahas sisi pribadi si anak bungsu maupun sang kakak. Bahkan kita juga pernah membahas memparabelkan Yesus Kristus sebagai anak yang hilang. Kali ini kita akan membahas parabel lain, yakni sang ayah atau sang bapa dengan Allah Bapa Halik semesta alam. Sekali lagi kalau saya bertanya, andai kata kita memparabelkan diri kita atau mengidentikan diri kita masing-masing, menyamakan diri kita dengan tokoh dalam kisah ini, biasanya kita menyamakan diri kita dengan tokoh anak bungsu atau sang kakak sebagai anak yang hilang, berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita. Sifat kita, karakter kita, mungkin pikiran kita, perasaan kita, juga bahkan tindakan kita, rasanya seringkali jauh dari kehendak Tuhan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sibuk mengejar ambisi dan kebutuhan materi, atau kita pakai kepandaian kita, bahkan religiusitas yang salah untuk kepentingan memuaskan ego kita sendiri, yang sebenarnya tidak menghadirkan atau menempatkan Tuhan pada kedudukannya yang termulia. Seringkali kita menjauh dari Allah. Mari kita parabelkan kisah ini dengan Kejadian pasal 1 sampai 3, di mana Allah menciptakan alam semesta dan dunia ini, dan pada puncaknya diciptakannya manusia, Adam dan Hawa, serta menempatkannya di Taman Eden sebagai sebuah keluarga yang utuh di dalamnya. Namun, apa yang terjadi? Walaupun di sana ada hukum, aturan, etika yang harus dipatuhi, tapi dilanggar oleh manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Masalah dimulai ketika Adam dan Hawa melanggar aturan itu, yang sering kita sebut sebagai asal mulanya dosa, kejatuhan manusia dalam dosa. Seperti juga dalam kisah Lukas 15 yang kita bahas ini. Ada hal yang tabu yang dilanggar oleh sang anak bungsu ketika ia meminta bagian harta bapaknya, ketika bapaknya itu masih hidup, kemudian menjualnya, memboroskan hingga habis di negeri yang jauh. Kakaknya seperti itu juga sebetulnya, walaupun dia tinggal di dalam rumah, tapi hati, pikirannya, perasaannya itu juga jauh dari rumah bapaknya. Coba kita dalami seperti apa perasaan sang bapa ketika anaknya tidak menghormati hakikat sosok pemimpin keluarga sang bapa itu,
dengan berat hati kemudian ia memberikan kepunyaannya bagian anaknya itu yang sebenarnya adalah hak waris keluarga yang tentunya akan ia berikan pada anak-anaknya saat ia meninggal kemudian. Lalu juga anaknya itu tadi menjual seluruh hartanya, mengejar kesenangan, hal-hal yang dianggap menyenangkan hatinya, sehingga akhirnya habis dalam kesia-siaan. Ujung-ujungnya berakhir pada kesengsaraan, penderitaan. Setelah ia jatuh bangkrut, begitu ya, habis hartanya dalam kemiskinan, tidak punya uang untuk mengisi perutnya saja, tidak ada orang yang mau memberikannya kepadanya. Baru kemudian ia teringat pada semua kebaikan bapaknya di rumahnya. Kalau kita bandingkan dengan kisah Adam dan Hawa, hal yang sama juga terjadi. Pada Allah sebagai Bapa yang empunya segala sesuatunya, menciptakan dan memiliki segalanya, manusia melanggar etika hukum dan mengkhianati hakikat keberadaan dan kepemilikannya dengan memetik, kemudian memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang sudah ia peringatkan untuk tidak boleh dilakukan. Manusia ingin memiliki dan menguasai pengetahuan seperti yang dimiliki oleh Allah. Padahal pada naturnya ia tidak punya kuasa seperti yang Allah miliki. Manusia hanyalah salah satu bagian dari ciptaan Allah itu. Pikiran dan hati juga perbuatan pada akhirnya mengakibatkan penderitaan, bahkan kematian. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oleh karenanya, dalam Kejadian 3 ayat 23, Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden, membiarkan atau menyuruhnya pergi keluar, membiarkan menjalani sebuah konsekuensi. Tapi seperti apa sebetulnya perasaan Allah Bapa terhadap anaknya itu? Di lubuk hatinya yang terdalam ada rasa kasihan. Dalam Lukas 15 ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dan kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan Allah Bapa begitu mengasihi anaknya yang hilang dengan mengutus sang anak sulung meninggalkan kemuliaannya menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya sangatlah tidak layak kita dicari, diselamatkan, bahkan kemudian disambut, pelukan hangat, dirayakan, bagaikan seorang pahlawan yang menang perang, dipulihkan, diberi jubah, diberi cincin, dan pesta yang semarak. Tapi pada kenyataannya, kasih Allah seperti itu. Ia melakukannya. Anakku yang telah mati, hidup kembali. Ia yang telah hilang, dan didapat kembali. Sungguh luar biasa kasih dan kemuliaannya. Bukankah kita juga adalah semua anak-anak Allah, anak-anak Bapa, juga yang ada dalam parabel kisah anak yang hilang ini. Siapa yang benar-benar mau kembali ke rumah Bapa akan dipulihkan. Untuk itu mari kita renungkan, maukah kita menyambut kasih Sang Bapa? Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.